Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita memulai pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau memimpin kami dari mula sampai akhir, supaya kami mengerti akan pelajaran sekolah sahabat kami ya Bapa. Dalam putramu Yesus Kristus selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pelajaran sekolah sahabat kita Minggu 8 Oktober 2023 berjudul Allah Tritunggal. Asal mula dari misi dari Allah di dalam kitab suci menempatkan Yesus yang terdepan dan terutama sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kristus sendiri menyatakan, akulah dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu terdapat di kutipan Yohanes 14 ayat 6. Tetapi Yesus juga menolong kita untuk mengerti sentralisasi Allah Tritunggal itu ya. Dalam misinya, semua yang Kristus lakukan semata-mata hanya untuk atau dari Bapa di surga, seperti yang terdapat di Yohanes 4 ayat 34 dan Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 12 ayat 45. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus selalu ingat, misi Yesus tidaklah dimulai ketika dia datang ke dunia ini. Dia telah menerima itu dari Bapa bahkan sebelum penciptaan dunia kita ini. Bandingkan Efesus 1 ayat 4 dan 1 Petrus ayat 1 dan 20, maka kita akan mengetahui apa arti dari hal tersebut. Untuk itu, Allah telah merencanakan penjangkauannya kepada manusia bahkan sebelum dia meletakkan fondasi planet kita. Dan dia benar-benar ingin masuk dalam manusia supaya bisa melaksanakan tujuannya. Anak menciptakan dunia. Itu terdapat dari Yohanes 1 ayat 3. Dan setelah genap waktunya, terdapat di Galatia 4 ayat 4. Allah menunjukkan kasihnya dengan mengirimkan anaknya ke dunia. Seperti yang kita tahu dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17, anak pun datang mati di kayu salib dan mengalahkan dosa. Kemudian Roh Kudus pun datang ke dunia, dikirim oleh Bapa untuk meyakinkan dunia dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, dan saat ini melanjutkan misi dari Bapa dan Anak dengan cara memberikan kuasa dan mengutus umat Allah dalam pekerjaan misi. Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Kita dapat membaca Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Di dalam ayat 21 disebutkan, maka kita, Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian pada ayat 22, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bagaimanakah pengertian bahwa misi itu berasal dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang membentuk misi kita? Kita dapat menyimpulkan kalau walaupun kata Trinitas tidak ditemukan di dalam kitab suci, bukti bahwa misi berfokus pada 3 pribadi atau Trinitas ini sangatlah banyak. Sebagai contoh, sesudah kebangkitan, Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menjanjikan kepada mereka, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Di sini kita menemukan fakta tentang misi kealahan itu dalam satu kalimat. Janji Bapa, jaminan dari Anak terhadap pengenapan janji itu, dan janji itu sendiri yaitu datangnya Roh Kudus. Itu kita dapat lihat di Lukas 3 ayat 16 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5, dan 8. Kita mempelajari bahwa misi itu bukanlah milik kita, melainkan misi itu milik dari Allah Tritunggal, dan dengan begitu misi itu tidak akan gagal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat semuanya dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Mengapa Anda seharusnya menyadari bahwa pemikiran ini sangatlah menghibur? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup pelajaran sekolah sahabat kita. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami sudah
mendengarkan inti-inti dari sekolah sahabat kami. Kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat bisa menjadi pelajaran bagi kami, berkat bagi kami, dan menjadi tuntunan bagi kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam putramu, Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin.